Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Bersyukur pada Tuhan kita boleh berjumpa lagi di dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Tema yang akan kita sama-sama baca di pagi hari ini yaitu terambil di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan memberi kami satu hari lagi untuk boleh merasakan kasih-Mu, untuk boleh melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Tetapi sebelum kami memulai semuanya itu ya Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu, mau mendengarkan suara-Mu melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bimbing kami ya Tuhan, layakkan kami sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ini boleh kami terima dengan baik dan kami boleh lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Ini doa permohonan dan doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan kita di hari ini terambil di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48 diberi judul Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikian firman Tuhan, amin. Tema renungan yang diberikan pada kita yaitu menanti dalam sukacita, atau di dalam bahasa Toraja dikatakan Parannu Matayan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, menunggu masih menjadi persoalan bagi banyak orang. Perhatikanlah tempat di mana orang biasanya harus antri. Di situ kita akan mendapati orang-orang yang gelisah dan tidak sabar dalam antrian. Beberapa orang mencoba bertahan dengan mencari kesibukan, misalnya dengan mengotak-atik handphonenya.
Beberapa orang lainnya kerap kehilangan kesabaran dan memilih meninggalkan antrian lalu mencari peluang di tempat lain. Kita semua adalah orang-orang yang sedang menanti. Kita menantikan kedatangan Kristus kembali. Alkitab menegaskan bahwa Dia pasti akan kembali. Namun hanya Sang Bapa yang tahu kapan Dia kembali. Lalu, apa yang harus dilakukan dalam penantian ini? Pertama, kita menanti dengan kewaspadaan seperti seorang hamba yang pinggangnya tetap terikat dan siap membuka pintu apabila Kristus datang kembali. Ayat 35 tadi. Maksudnya, kita menanti dalam kesiapan untuk melayaninya. Hal kedua, gambaran tentang hamba yang harus memastikan bahwa tugas yang diberikan tuan rumah dikerjakan dengan baik menjadi gambaran bahwa dalam penantian akan kedatangan Tuhan kembali, kita harus tetap menjalani pekerjaan kita dengan kesetiaan. Penantian kita akan kedatangan Kristus seharusnya tidak membosankan. Sebaliknya, penantian ini adalah penantian yang penuh kegembiraan. Dia bisa datang kapan saja sehingga seluruh waktu kita menjadi bermakna karena penantian itu. Hari-hari kita seharusnya menggembirakan karena dijalani dalam kewaspadaan dan kesiapan untuk melayani Dia yang akan datang. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan saat ini juga seharusnya menjadi penuh makna karena dikerjakan dalam rangka menyenangkan Dia yang akan datang dalam kemuliaan. Amin firman Tuhan. Menutup renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Kami boleh renungkan di dalam renungan singkat tadi. Tuhan, biarlah firman yang Tuhan boleh ingatkan kepada kami masing-masing mengenai menanti dengan sukacita itu boleh menjadi penghiburan bagi kami ya Tuhan, sehingga dalam penantian yang kami alami masing-masing, entah itu di dalam menanti kesehatan, menanti pekerjaan, menanti pasangan hidup, ataupun menanti hal-hal yang lain, terlebih lagi ya Tuhan, kami menanti Engkau. Kiranya itu boleh menguatkan kami, membuat kami untuk boleh menggunakan waktu sebaik mungkin, untuk boleh menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan-Mu kepada setiap kami. Bimbing kami untuk boleh tetap setia mengerjakan tugas dan bagian kami. Tolong kami ya Tuhan yang seringkali lalai ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta sekeluarga. Tuhan berkati, bimbing, sehingga boleh menggembalakan kami di Jemaat Tangerang ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Juga berkati Bapak Ibu majelis, segenap pengurus OIG dan bidang-bidang yang lain, tata usaha, pekerja koster, dan sebagainya. Tuhan, kiranya kasih-Mu juga membimbing, menyertai, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik, tugas yang Tuhan percayakan pada setiap mereka ya Tuhan. Juga kepada kami jemaat di Jemaat Tangerang, kiranya kami juga boleh terus menggunakan waktu yang ada, menggunakannya di dalam takut dan hormat akan Engkau ya Tuhan, sehingga ketika Engkau datang, kami kedapatan siap, kami kedapatan setia. Ini doa permohonan dan doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian rehat kita hari ini. Selamat menjalani hari pemberian Tuhan di hari ini. Semangat terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.